Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, pagi ini kita sangat bersyukur atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita mengawali hari kita bersama berenung dengan kebenaran firman Tuhan. Kita awali di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah atas pagi hari yang baru ini. Kemurahan-Mu itulah yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Dan kami akan memulai hari ini bersama bergumul dengan firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk memahami, menerima, mengerti dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang pasti menyukai ketika orang lain mengalami sebuah perubahan yang sangat baik. Artinya perubahan dari yang jahat menjadi yang baik. Perubahan dari yang malas menjadi yang rajin. Perubahan pola berpikir yang tadinya selalu merusak, toksik, menghancurkan, maka perubahannya menjadi membangun, memperbaiki, dan selalu konstruktif di tengah-tengah kehidupannya, dan lain sebagainya perubahan-perubahan yang terjadi. Maka itu yang disebut juga dengan pertobatan. Pertobatan adalah sebuah perubahan, berbaliknya keadaan. Dari keadaan yang lama menjadi keadaan yang baru, yang lama yang buruk itu menjadi sesuatu yang baru, yang terbaik di dalam kehidupan ini. Nah, ternyata Tuhan Allah begitu mendambakan perubahan, pembaharuan di dalam kehidupan kita. Sehingga sesungguhnya pertobatan yang sejati, pembaharuan yang sejati itu ternyata itu dikerjakan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Manusia sifatnya berubah-ubah, bolak-balik. Dia menyukai perubahan itu ketika dia merasa hatinya, pikirannya klop dengan keinginannya. Tetapi ketika dia tidak menyukai itu atau merasa sebuah ketidakpastian ada di sana, maka dia berbalik lagi kepada pola yang lama, kehidupan yang lama. Demikianlah cara manusia itu sering terjadi, sehingga tidak terjadi sama sekali pertobatan yang sejati dalam hidupnya. Lalu pertobatan yang sejati itu adalah dikerjakan Allah di dalam diri kita manusia. Manusia itu bisa melakukan pertobatan ketika Tuhan Allah memperbaharui dirinya. Karena itu Tuhan Allah ketika menuntun umatnya Israel, sekalipun mereka sedang ada di dalam pembuangan yang 70 tahun menurut kitab Nabi Yeremia itu. Tetapi ketika mereka di tanah pembuangan, tidak semuanya merasa menyesal atau mau bertobat atas apa yang mereka alami. Lalu Tuhan tetap bekerja mengutus nabinya, Nabi Yehezkiel. Tetapi tidak cukup itu saja, bahwa ternyata Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang lembut, dan roh yang baru kepada mereka, orang-orang yang berdosa itu. Saudara-saudara, bahwa Tuhan mengangkat hati yang membatu itu dari diri mereka, umat yang tegar tengkuk itu. Tuhan mengangkat roh yang keras itu dan memberikan roh yang baru
kepada mereka, sehingga hati mereka menjadi hati yang lembut dan roh mereka menjadi roh yang berkobar-kobar, memiliki semangat melanjutkan kehidupan ini bersama dengan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, nah ketika hari ini firman ini berbicara kepada kita, maka kita diajak untuk melihat diri kita ini adalah ladang pekerjaan Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang akan dianugerahi oleh Tuhan hati yang baru dan roh yang baru, hati yang lembut, roh yang memiliki semangat, sehingga kita mengenal Tuhan Allah dengan baik dari dalam hati kita. Mengenal Tuhan bukan hanya pengetahuan kognisi, bukan karena ketika kita belajar apa saja, tetapi ketika hati kita terbuka, membuka ruang selebar-lebarnya agar Allah berkarya, Tuhan Yesus berkarya, Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari ketika firman ini berbicara kepada kita, maka Allah lah yang bekerja di dalam hatimu, di dalam rohmu, di dalam seluruh kehidupanmu. Dan bersedialah di mana Allah akan berkarya di dalam diri kita semua. Karena itu ketundukan kita, ketaatan kita, mau belajar kepada firman Tuhan. Firman itu adalah kehidupan itu sendiri. Yesus Kristus itu adalah hikmat yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Supaya apa? Hati Tuhan Allah begitu terbuka menyayangi kehidupan kita, dia memberikan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Dan hari ini firman ini mengajak kita bahwa di dalam hatimu, di dalam hatiku, di dalam hati kita semua Allah terus berkarya agar hati kita lembut, tidak lagi hati yang keras, tidak lagi hati yang tegar tengkuk, tidak lagi hati yang maunya menuntaskan egonya masing-masing, tetapi hati kita adalah hati yang mau bekerja, berkarya, melayani, melakukan apapun itu, segalanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika hari ini ajakan pertobatan bagi kita dimulai dari ketaatan, ketundukan kepada Allah, maka biarkan Allah secara leluasa bekerja dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam kehidupanmu, dan terimalah firman kehidupan ini. Roh Allah, Roh Kudus akan bekerja memberkati roh kita semua agar kita memiliki semangat juang, semangat hidup, semangat untuk terus melakukan apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki, sehingga apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan kita lepaskan jauh-jauh, kita buang jauh-jauh, sehingga hari ini kehidupan kita mulai melakukan pekerjaan yang baik, menghasilkan buah-buah pertobatan setiap hari, mulai dari keluarga kita masing-masing, mulai dari orang-orang di sekitarmu, mulai dari gerejamu, mulai dari masyarakat di sekitarmu, dan dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, maka hasilkanlah buah-buah pertobatan. Hati yang baru itu berbunga-bunga akan firman Tuhan. Roh kita, semangat kita terus mau melakukan apa yang terbaik, dan ketaatan kita kepada Tuhan itu tidak boleh ditawar-tawar oleh apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yalah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang berbicara kepada kami bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam diri kami, menghadirkan hati yang baru dan roh yang baru, agar kami semua taat kepadamu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ajar kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang tegar tengkuk, tetapi kami menjadi orang-orang yang terus mau belajar kepada kebenaran firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati perjalanan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Tangan kuasa dan kemurahan-Mu lah yang senantiasa membimbing kami, agar kami Tuhan sungguh-sungguh mau menjadi sahabat Tuhan Yesus Kristus, menghasilkan buah-buah pertobatan setiap hari
dan ketaatan kami semakin teruji oleh apapun itu, maka Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi sandaran kehidupan kami, Raja dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat dan semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai. Horas.